Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا
ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari terus berlalu. Masa demi masa menghabiskan dan berpindah. Di setiap kita memiliki tujuan. Di setiap kita memiliki yang namanya kesuksesan. Tapi di setiap kita tidak menemui kesuksesan. Maka dari kita dulu Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, turidun najata wa la tasluku masalikaha inna sabila la tajri ala al-yabas. Kalian menginginkan kesuksesan, padahal kalian tidak menempuh jalannya. Ketahuilah bahwasanya lautan tidak berjalan di atas daratan yang kering. Di setiap individu, baik seorang siswa maupun seorang guru, seorang anak maupun seorang orang tua, seorang yang bekerja ataupun yang memperkerjakan, seorang bawahan ataupun atasan, semuanya menginginkan kesuksesan, semuanya menginginkan ketinggian, semuanya menginginkan kemuliaan, tapi tidak semua orang menempuh jalan kesuksesan dan kemuliaan. Maka dari itu, al-balagh laisa tamanni walakin al-haqaq. Cita-cita, keinginan kemuliaan bukan hanya angan-angan, tapi itu betul adanya. Seseorang tidak mungkin mendapatkan kesuksesannya kalau senantiasa hari-harinya dia menempuh jalan kegagalan. Bagaimana dia dapat kesuksesan kalau hari-harinya dia berada di atas jalan-jalan kegagalan? Kegagalan yang banyak di hari ini tidak ada yang mengatakan bahwasanya jalan kesuksesan siapa yang menghabiskan umurnya di atas narkoba. Tidak ada yang menganggap orang tua maupun anak di antara kesuksesan kalau dia habiskan waktunya berpoya-poya. Tidak ada yang menganggap bahwasanya jalan kesuksesan kalau dia habiskan umurnya di atas kemaksiatan saja. Begadang di malam hari, di pagi hari tidur. Apakah itu jalan kesuksesan? Siapa yang menganggap itu jalan kesuksesan? Maka dari itu, dari para ulama mengingatkan, man talaba al-ula sahirul bayan. Barang siapa yang menginginkan ketinggian, siapa yang menginginkan kesuksesan, maka dia begadang di malam hari. Kesuksesan Utsman bin Affan, siapa yang tidak kenal? Dia salah satu orang yang terkaya di Madinah, orang yang terkaya di Mekah, tapi di malam hari dia menghatamkan Al-Quran dengan salat malam. Siapa yang tidak mengenal kesuksesan Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses, hanya berapa tahun di Mekah, kemudian dia kaya, tapi karena dia ingin ikut kepada Rasulullah, akhirnya dia berhijrah ke Madinah dengan hanya membawa pakaian ibadah. Tapi ketika berada di Madinah, hanya berlama tidak lama, hanya beberapa tahun, dia menjadi orang yang paling terkaya. Sampai kekayaannya memiliki kapak emas. Maka dari itu perlu untuk kita ingatkan bahwasanya kesuksesan bukan hanya anak-anak, tapi perlu implementasi perbuatan, karena perbuatan inilah yang akan mengarahkan kita kepada kesuksesan. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita akan ingatkan 9 karakter menjadi orang yang terbaik, karena di dunia ini hidup kita hanya untuk beribadah. Di dunia ini hanya untuk ujian. Siapa yang terbaik ketika menghadap Allah? Siapa yang terbaik ketika meraih surga? Siapa yang terbaik sehingga terhindar dari neraka? Siapa yang terbaik ketika orang yang dia tinggalkan merasa kehilangan ketinggalannya? Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik meninggalkan utangnya. Kalau kita ada utang pribadi, utang akhlak, utang moral, apalagi kalau utang harta, maka orang yang terbaik dalam berhutang adalah yang paling terbaik dalam membayar hutangnya. Kemudian yang karakter kedua, hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni,
thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Oh, terbaik-baik dari zaman adalah zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ingin menjadi orang yang terbaik, contoh para sahabat Nabi. Ingin menjadi manusia terbaik, lihat kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis dari Utsman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu pula Imam Tirmizi dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an adalah jalan yang meraihkan seseorang kepada kesuksesan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Baik kepada malaikat terbaik dari seluruh malaikat yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Itulah yang Allah berikan malaikat Jibril. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu di Mekah dan di Madinah, kepada umat yang terbaik, yaitu umat Islam, kepada hati-hati yang menginginkan kebaikan. Maka dari itu, kalau ingin kebaikan, ingin ketinggian, ingin kesuksesan, lihat seberapa besar muamalah kita dengan Al-Quran. Karena kata Nabi melalui hadis Utsman radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang keempat, yang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yurkum man yurja khairuhu wa yutman syarruhu. Sebaik-baik manusia siapa yang diharapkan kebaikannya dan seseorang aman dari keburukannya. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang dinantikan, orang dengan keberadaannya merasa senang karena dia mendatangkan kebaikan, karena dia menghindarkan seseorang dari keburukan. Itulah yang terbaik. Bukan orang-orang yang membuat rusuh, bukan dengan keberadaannya justru orang menjadi gelisah, atau dengan keberadaannya seseorang merasa terganggu apalagi tersakiti. Kemudian yang kelima, dari orang yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dirinya adalah yang terbaik. Jadi orang yang terbaik adalah Rasulullah. Dan ini juga dinukil oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya para ulama sepakat bahwa orang yang terbaik di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin menjadi orang yang terbaik, contoh orang yang terbaik. Siapa yang menginginkan kesuksesan, contoh orang yang sukses. Maka siapa yang menginginkan ketinggian, contohilah orang-orang yang ditinggikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik kalian kata Abu Hurairah dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa yang paling panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Jadi orang yang terbaik, orang yang memiliki umur panjang, tapi bukan hanya umur panjang saja, tapi dia memanfaatkan umur panjangnya dalam ketaatan dan menghindar dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, orang yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Muhammad bin Syihab yang dikeluarkan oleh Ustaz Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i, kata beliau, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa ila akhir. Sebaik-baik keislaman di antara kalian adalah siapa yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus akhlaknya kepada Allah. Dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Paling bagus akhlaknya kepada Rasulullah. Dia tidak memiliki contoh, memiliki figur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling bagus akhlaknya kepada dirinya sendiri. Dia tidak menzalimi dirinya dengan suntik-suntikan, dengan ganja, dengan obat-obatan, dengan meminum khamar, apalagi kalau merusak dirinya dengan mengiris-iris badannya, merusak dirinya dengan tato dan selainnya. Maka orang yang paling terbaik adalah orang yang paling terbaik pada dirinya. Kemudian orang yang terbaik adalah orang yang terbaik dengan orang lain. Kemudian orang yang terbaik adalah orang yang paling terbaik dengan hubungan sekitarnya, keluarganya, temannya, omnya, kakaknya, saudaranya,
saudari dan seterusnya. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik kepada dirinya dan orang yang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hamzah bin Suhaib an abihi bahwasanya khairukum man at'ama at-ta'am aw alladhi yut'imu at-ta'am. Orang yang paling terbaik adalah orang yang memberikan makanan, orang yang bisa berbagi, orang yang paling bermanfaat. Di hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lillah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa awsini wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Perlu kembali kita ingatkan bahwasanya setiap kita menginginkan kesuksesan, setiap kita ingin menjadi yang terbaik, sebagaimana yang telah kita paparkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan bahwasanya orang yang terbaik siapa yang paling tinggi jabatannya, tidak disebutkan bahwa siapa yang terbaik orang yang paling banyak hartanya, tidak disebutkan bahwa orang yang terbaik bahwasanya siapa yang paling banyak istrinya, anak-anaknya. Tidak. Tapi semuanya diikat siapa yang paling terbaik ketaatannya kepada Allah. Anak, jabatan, harta, kalau melalaikan kepada Allah maka itu tidak menjadi yang terbaik. Tapi kalau bisa menjadi jembatan meraih kesuksesan pada dunia alam barzakh akhirat, maka itu yang terbaik. Karena harta yang terbaik adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang saleh. Dan ini juga kita ingatkan sekali lagi untuk kita ringkaskan bahwasanya orang yang terbaik adalah yang terbaik dalam menyelesaikan kita. Orang yang terbaik adalah para sahabat. Orang yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang terbaik adalah yang terbaik kepada keluarganya. Orang yang terbaik adalah yang terpanjang umurnya yang disertai dengan ketaatan kepada Allah. Orang yang terbaik adalah orang yang memberi makan, orang yang memiliki sifat peduli kepada lingkungan sekitarnya. Ini yang bisa kita ingatkan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah bosan-bosannya mendengarkan kalimat-kalimat baik. Dan saya ketahui seluruhnya dalam keadaan berkeringat. Semoga keringat ini bisa menjadi sebab penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga menjadi sebab mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa segalanya ini akan menjadi saksi di hari kiamat, akan menjadi saksi dalam kebaikan kita. Setiap tetesan keringat, setiap kelelahan, setiap keletihan yang di dalamnya akan menjadi penggugur dosa dan kesalahan, dan akan menjadi saksi dalam kebaikan kita kepada Allah. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihin bi qudsih faqala jalla min qaili innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min
بأوطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة سوءه عليه اللهم اجعل نحر كيده فاشغله بنفسه واجعل كيده بنهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز الجبار المتكبر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.